Siapapun yang tertinggal akan dipukuli? Ini adalah pelajaran yang ditinggalkan oleh para tetua dan senior yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Steele sekarang berada di belakang 7 keluarga besar lainnya di berbagai bidang. Tidak heran keluarga-keluarga itu ingin mengusir Steelers. Orang Korea Selatan memang bangsa yang paling menghargai penampilan. Mereka adalah yang terbaik di dunia operasi plastik. Sekarang, mereka telah mengembangkan teknologi 10 tahun lebih muda yang menantang surga. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan Helen, Jordan langsung menelepon kakeknya. "Kakek, aku sudah menemukan motif keluarga Park merekrut orang di sini." Charleston sangat bersemangat. "Begitu cepat, apakah kamu serius? Apa yang keluarga Park coba lakukan?" Charleston tahu bahwa Jordan baru saja kembali ke AS kurang dari 1 hari tanpa petunjuk dari mana harus memulai penyelidikan. Bagaimana dia tahu begitu cepat? Jika itu Jesse, mungkin tidak akan ada kemajuan selama berbulan-bulan. Bagaimanapun, keluarga Park adalah keluarga rahasia. Sangat sulit untuk mengetahui hal-hal tentang mereka. Hal ini membuat Charleston semakin bertekad bahwa Jordan adalah pilihan yang tepat untuk mengambil alih posisi kepala keluarga Steele. Jordan berkata, "Kebetulan saya bertemu dengan orang Korea Selatan yang mencurigakan. Dia menghabiskan banyak uang untuk menemukan wanita parubaya yang cantik ketika mereka masih muda. Ibu Lauren kebetulan adalah salah satunya." Charleston berkata, "Saya mengerti. Mengapa dia mencari wanita parubaya?" Petik 2. Park Chan-young, salah satu pewaris generasi kedua dari keluarga Park, mungkin menyukai wanita dewasa. Itu sebabnya dia mengirim orang untuk mencari mereka di sini, jelas Jordan. "Kakek, aku mendengar bahwa teknologi medis keluarga Park saat ini dapat membuat seorang wanita berusia 40 tahun terlihat seperti berusia 30-an. Charleston juga sangat terkejut ketika mendengar itu. Apa? Keluarga Park benar-benar telah berkembang ke titik di mana mereka dapat membuat orang terlihat 10 tahun lebih muda? Tidak heran keluarga Park mempermalukan kami dengan sangat berani selama pertemuan besar dan mengabaikan kami. Keterampilan medis keluarga Park memang mengesankan." Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya ketika Charleston mengatakan bahwa keluarga Park telah mempermalukan Steelers. Dia tidak ada selama pertemuan besar sebelumnya. Karena itu, dia tidak bisa membela kakeknya. Kali berikutnya 8 keluarga berkumpul, Jordan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan keluarga manapun mempermalukan mereka. Charleston terus bertanya, apakah teknologi keluarga Park hanya membuat wajah seseorang terlihat 10 tahun lebih muda, atau apakah semua fungsi tubuh mereka menjadi seperti 10 tahun yang lalu? Jordan menjawab, "Saya tidak yakin tentang itu." Charleston berkata, "Oke Jordan, Anda harus terus menyelidiki masalah ini dan mencari tahu. Bukan masalah besar jika hanya ingin terlihat 10 tahun lebih muda. Tetapi jika bahkan fungsi tubuh dibalikkan pada waktunya, itu akan terlalu menakutkan." Mengikuti kata-kata itu, Jordan memikirkannya dengan hati-hati. Jika itu masalahnya, manusia tidak perlu khawatir menjadi tua di masa depan. Ini terutama berlaku untuk atlet. Pada usia 40, mereka bisa menjadi 30, pada usia 30, mereka bisa menjadi 20. Atlet selalu bisa mencapai puncaknya. Suatu hari, mereka bahkan mungkin memiliki superstar NBA dari era yang berbeda, semuanya bermain di lapangan yang sama bersama-sama. Uhuk. Charleston tiba-tiba batuk. Jordan bertanya dengan prihatin, "Kakek, apakah kamu merasa tidak sehat?" Charleston tersenyum. "Ini bukan pertama kalinya saya merasa seperti ini. Saya baik-baik saja. Jika bukan karena keterampilan medis tingkat lanjut kami, saya tidak akan hidup melewati usia 60 tahun. Saya sudah berusia 70-an sekarang. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan sampai saya berusia 80 tahun. Petik 2. Charleston berusia 78 tahun ini. Dia sudah mendekati 80. Jordan berkata, "Kakek, kamu pasti akan hidup melewati usia 100 tahun. Kamu terlalu khawatir. Jangan khawatir, saya akan mencuri teknologi medis keluarga Park dan mengubah Anda menjadi pria berusia 70 tahun lagi." Charleston tertawa. Baiklah, anak baik, saya memang punya rencana bagi Anda untuk melakukan itu. Jika keluarga Park mencapai ini melalui operasi, Anda harus merebut ahli bedah mereka. Jika itu melalui obat-obatan, Anda harus mendapatkan obat-obatan itu. Petik 2. Dengan keterampilan medis keluarga Steele, selama mereka mendapatkan obatnya, mereka dapat dengan cepat menganalisis komposisinya dan kemudian mereplikasinya. Paling tidak, Steelers memiliki keterampilan untuk melakukan itu. Meskipun mencuri bukanlah perilaku jujur, keluarga Park tidak mencapai standar medis mereka saat ini melalui upaya mereka sendiri. Mereka mengandalkan bantuan dewa. Terlebih lagi, keluarga Park sangat tidak menghormati Steelers dan Jordan.
Jordan tidak ragu menggunakan cara yang tidak jujur dengan mereka. Ya, kakek? Setelah menelepon kakeknya, Jordan kembali ke kamar bersama orang Korea Selatan itu. Harry telah memberinya sebotol air mineral. Orang Korea Selatan itu meneguk air dengan berisik dan menghabiskannya dalam waktu singkat. Namun, dia masih merasa mulutnya terbakar. Berjalan mendekat, Jordan melihat keadaan menyesal pria itu sambil tersenyum. Aku tidak memaksamu makan sambal tadi. Anda adalah orang yang bersikeras pamer kepada kami. Keberanian Anda cukup mengecewakan. Petik 2. Orang Korea Selatan itu dibuat terdiam. Jordan terus menginterogasinya. Bagaimana Anda membuat orang terlihat 10 tahun lebih muda? Melalui operasi atau obat-obatan? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang ini? Orang Korea Selatan itu menjawab, saya hanya bertugas membantu bos saya memilih kandidat. Saya tidak mengerti bagaimana mereka menjadi tampak lebih muda. Saya pikir itu obat, bukan operasi. Jordan merasa harus melalui obat-obatan. Kalau tidak, itu hanya operasi plastik. Jordan berkata, saya ingin Anda membantu saya mendapatkan obat itu. Pihak Korea Selatan langsung menolak. Itu tidak mungkin. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Saya memiliki posisi yang sangat rendah hati. Hanya anggota inti dari tim farmasi keluarga Park yang bisa mendapatkan obat itu. Aku bahkan tidak punya hak untuk melihatnya. Jordan memikirkannya. Pria itu sepertinya tidak berbohong. Jika itu adalah keluarga Steele, mereka juga tidak akan memberi begitu banyak kekuatan kepada orang luar. Jordan bertanya, setelah Anda menemukan kandidat yang cocok, apakah Anda akan secara pribadi mengantar orang tersebut kembali ke Korea Selatan untuk menemui Park Chan-young? Orang Korea Selatan itu menggelengkan kepalanya. Tidak, bos, saya tidak suka melihat wanita tua. Saya membawa mereka ke rumah sakit swasta keluarga Park terlebih dahulu. Hanya jika prosedurnya berhasil, saya akan membawa wanita itu menemuinya. Informasi itu membuat Jordan senang. Sangat bagus, aku akan pergi ke Korea Selatan bersamamu. Jordan berencana untuk berpura-pura menjadi pasangan pria ini dan mengantar wanita itu kembali ke Korea Selatan bersamanya. Dia kemudian bisa menyelinap ke rumah sakit swasta keluarga Park dan mencuri obat mereka. Harry tiba-tiba berkata, Jordan, apakah kamu akan membawa Bibi Marissa ke Korea Selatan? Aku ingin pergi juga, bisakah kamu membawaku bersama? Anda. Jordan menatap Harry. Dia tidak menyangka Harry meminta untuk pergi ke Korea Selatan bersamanya. Harry melanjutkan, aku buta karena tidak mengenali kekuatanmu sebelumnya. Aku tidak tahu kamu begitu hebat. Saya akhirnya mengerti mengapa keluarga Howard membiarkan Lauren menikahi Anda. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Hanya pil ajaib Anda saja tidak dapat diperoleh oleh siapapun di bawah level menteri. Saya ingin pergi ke Korea Selatan dengan Anda untuk memperluas wawasan saya dan membantu negara kita. Kelompok orang Korea Selatan ini merekrut orang-orang di negara kita secara serampangan. Itu terlalu keterlaluan. Jordan terkekeh. Kamu anak orang kaya. Anda dimanjakan dan lemah. Kamu hanya akan menjadi beban jika kamu ikut denganku. Untuk apa aku menginginkanmu? Harry buru-buru berkata, aku benar-benar bisa bertarung. Hanya saja aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kekuatanmu terlalu jahat. Selain itu, saya tahu bahasa Korea. Saya pergi ke Korea Selatan selama beberapa bulan setiap tahun. Saya sangat akrab dengannya. Juga, saya pandai mengemudi. Saya tak terkalahkan dalam balapan. Nomor 2 setelahmu. Jordan memikirkannya. Tim dan Salvatore tidak tahu bahasa Korea. Memang benar akan ada kendala bahasa di Korea Selatan, yang akan membuat banyak hal merepotkan. Memang akan jauh lebih nyaman jika Harry ikut dengannya. Selain itu, Jordan tahu latar belakang Harry dengan cukup baik. Dia dianggap sebagai tokoh terkenal di ibu kota dan bukan seseorang yang tidak diketahui asalnya. Jordan tidak khawatir dia akan menyakitinya. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan. Aku tahu persis di mana orang tuamu bekerja. Jika Anda datang dengan motif tersembunyi, saya dapat memperingatkan Anda sekarang. Jika Anda memprovokasi saya, tidak peduli seberapa kuat orang tua Anda di ibu kota, mereka tidak akan dapat melindungi Anda. Harry buru-buru meyakinkannya. Ya, aku pasti tidak akan berani memiliki motif tersembunyi. Oh ya, apakah kamu membawa Bibi Marissa ke Korea Selatan? Bukankah itu sedikit terlalu berisiko? Bagaimana jika pria Korea Selatan itu menyukainya? Jordan berkata, tentu saja, saya tidak akan membawa ibu mertua saya dan mengambil risiko seperti itu. Marissa adalah ibu Lauren. Bagaimana Jordan bisa membawanya ke wilayah keluarga Park? Jika Jordan gagal, Marissa dalam bahaya. Dengan kekuatan keluarga Park, Jordan tidak yakin bisa lolos tanpa cedera bersama Marissa. Harry bingung. Tapi kalau kita tidak membawa Bibi Marissa, bagaimana kita bisa menyelinap masuk?
Harry memandang orang Korea Selatan yang mulutnya bengkak seperti sosis. Dia bertanya, bisakah kamu memasuki rumah sakit swasta keluarga Park tanpa membawa seorang wanita? Pria itu buru-buru berkata, itu tidak mungkin. Saya harus membawa seorang wanita yang memenuhi persyaratan sebelum saya masuk ke rumah sakit swasta. Jika Anda tidak dapat menghasilkan kandidat seperti wanita itu, saya tidak akan dapat membantu Anda bahkan jika Anda membunuh saya. Jordan tahu bahwa meskipun Park Chan-young tidak akan berada di sana secara pribadi untuk mengawasi proses tersebut, bawahannya akan sama ketatnya dengan kontrol. Jika dia tidak membawa wanita manapun atau jika dia membawa wanita biasa, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Jordan tidak akan bisa memasuki rumah sakit swasta keluarga Park sama sekali. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencuri obat canggih mereka. Namun, Jordan tidak mungkin membiarkan Marissa mengambil risiko pergi ke Korea Selatan. Dia adalah ibu mertuanya. Sebenarnya, aku punya lebih dari satu ibu mertua. Jordan tiba-tiba teringat mantan ibu mertuanya, Sylvie. Ibu Hailey. Wanita ini bahkan lebih menyebalkan daripada Marissa. Marissa menentang Jordan karena dia menembak putranya dan melumpuhkannya. Jika bukan karena itu, Jordan percaya bahwa dia akan rukun dengan Marissa. Namun, Sylvie memandang rendah Jordan. Dia telah banyak menggertaknya selama 3 tahun ketika dia bersama Chamdens. Selain itu, penampilan Hailey sebanding dengan Lauren. Jordan percaya bahwa Sylvie kemungkinan akan secantik Marissa ketika dia masih muda. Memikirkan hal ini, Jordan segera memutuskan untuk pergi ke Orlando untuk menemui Sylvie. 3 jam kemudian, di Villa Chamdens di Orlando. Di villa mewah itu, Diana, yang sudah berusia 80 tahun, sedang berbaring di kursi mahal dengan anjing pudel di lengannya. Tangannya yang lapuk terus membelai pudel itu. Di sampingnya ada 2 putranya, Herman dan Benedict, serta menantu perempuannya, Sylvie. Mendesah. Diana tiba-tiba menghela nafas. Desahannya begitu panjang sehingga membuat seseorang merasa melankolis. Dia berkata, mengapa keluarga kita begitu sial? Orang tua saya memberi kami menantu yang bisa menyelamatkan kami, tetapi kami mengusirnya. Sudah lama sejak Jordan meninggalkan Chamdens. Anehnya, mereka masih membicarakannya. Herman berkata, Bu, sudah lama sekali Jordan menceraikan Hailey. Dia juga telah menikah lagi. Berhenti membicarakan ini. Benedictus menambahkan, untungnya, Hailey melahirkan seorang putra untuknya. Terlebih lagi, Hailey dan putranya tinggal di tempat Stella sekarang. Sylvie juga angkat bicara, itu benar. Tidak peduli apa, Hailey memberi Jordan seorang putra. Hailey mungkin masih bisa menikmati status tertentu dalam keluarga Steele di masa depan. Diana meratap, semuanya tergantung pada Hailey sekarang. Aku tidak akan mati dengan tenang jika aku tidak bisa menyaksikan pernikahannya kembali dengan Jordan. Diana sangat gelisah hingga terbatuk-batuk. Saat itu, ada 2 ketukan di pintu. Chamdens sangat terkejut karena keluarga mereka dalam keadaan buruk sekarang. Mereka sangat terlilit hutang. Untuk membayar hutang mereka, mereka telah menjual semua rumah mereka yang lain. Sekarang, seluruh keluarga Chamdens tinggal di Villa Diana. Aku akan pergi melihat siapa itu. Herman berdiri. Di masa lalu, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu sendiri. Tapi sekarang Chamdens harus bergantung pada Hailey, dia tidak berani memandang rendah pihak Benedict lagi. Membuka pintu, Herman melihat sosok yang sangat familiar. Dia sangat terkejut sehingga kakinya lemas. Lama tidak bertemu, Paman. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Jordan berdiri di luar dengan setelan jas. Jordan. Herman sangat bersemangat. Dia sama-sama terintimidasi namun sangat ingin bertemu Jordan. Jordanlah yang menyeret keluarga Chamdens ke kondisi saat ini. Namun, dia adalah satu-satunya yang bisa membawa mereka kembali ke puncak mereka. Jordan memiliki perasaan campur aduk ketika dia melihat Herman lagi. Itu karena Jordan telah tidur dengan putri berharga Herman. Dia bertanya-tanya apakah Elle telah memberitahu ayahnya tentang hal itu. Namun, bagaimana jika Herman mengetahuinya? Dengan status Jordan saat ini, beranikah Herman menegurnya? Kemungkinan besar dia akan sangat gembira. Herman menyambut Jordan dengan gembira, Jordan, selamat datang di rumah. Silakan masuk. Jordan memasuki villa. Semuanya masih sama seperti tahun lalu. Meja makan, meja, kursi, lampu gantung, dan dekorasi tidak berubah. Namun, keadaan mereka benar-benar terbalik. Yordania. Diana, Benedict, dan Sylvie berdiri kaget ketika mereka melihat Jordan. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jordan akan menginjakan kaki di rumah keluarga Camden lagi. Guk, guk, guk. Beruntung, pudel yang telah diberi makan Jordan selama 3 tahun, berlari keluar dari pelukan Diana dan menyerbu ke arahnya. Beruntung, Jordan mengambil Lucky. Dia memiliki lebih banyak perasaan untuk anjing peliharaan ini daripada siapapun di keluarga Camden. Sudah lama sejak Lucky terakhir kali melihat Jordan. Dia terus menjilati tangan dan wajahnya. The Camdens iri pada pudel pada saat itu. Kalau saja mereka bisa menerkam ke dalam pelukan Jordan dan menjilatnya tanpa ragu. Berjalan maju dengan penuh semangat, Diana menggenggam tangan Jordan. Jordan, akhirnya kamu pulang. Keluarga kami sangat merindukanmu. Benedict dan Sylvie menimpali. Ya, kami merindukanmu setiap hari dan kami menantikan kepulanganmu. Jordan mendengus. Haha, kau merindukanku? Jika saya masih menantu yang tidak berguna sejak 3 tahun lalu, apakah Anda akan merindukan saya? Kami sangat mengenal satu sama lain. Saya sudah tahu orang seperti apa Anda, jadi tidak perlu bertindak lagi. Petik 2. Dinginnya Jordan membuat Camdens merasa sangat cemas. Mengapa Jordan mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka? Pembaruan oleh vipnovel.com. Sylvie tiba-tiba berteriak, Jordan, apakah sesuatu terjadi pada Hailey? Benedict juga ketakutan sekarang. Jordan tampak seperti dia di sini untuk melaporkan kematian. Selain itu, mereka tahu bahwa Hailey telah melakukan kesalahan pada Jordan. Siapa yang tahu jika Stellus akan membunuhnya sebagai hukuman setelah dia pergi ke Inggris? Jordan terdiam. Keluarga Camden terlalu konyol. Hailey baik-baik saja dan sehat di Inggris. Wanita nakal biasanya berumur panjang. Jangan khawatir, dia pasti akan hidup untuk waktu yang lama. Dia akan baik-baik saja. Sylvie menghela nafas lega. Lalu kenapa kamu datang hari ini? Benedictus penasaran. Herman tiba-tiba senang. Hahaha, apakah kamu di sini untuk melamar Elle? Lagi pula, kalian sudah tidur bersama kan? Saat dia memegang Lucky, Jordan merasa sedikit canggung. Ternyata Elle telah memberitahu keluarganya tentang apa yang terjadi di antara mereka di Korea Selatan. Jordan bukanlah seorang pengecut. Dia berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia berkata kepada Herman, yang adalah ayah Elle. Betul sekali. Aku tidur dengan Elle, tapi dia yang memohon padaku. Jangan berpikir bahwa aku akan menikahinya hanya karena sesuatu terjadi di antara kita. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa dia tidak layak untuk menjadi wanita saya. Kamu tidak layak menjadi ayah mertuaku. Jordan adalah pria pertama di dunia yang berbicara dengan seorang ayah dengan begitu arogan setelah tidur dengan putrinya yang berharga. Sekarang, dia membalas penghinaan yang dideritanya di tangan keluarga Camden, sedikit demi sedikit. Di masa lalu, jika Jordan berani berbicara dengan Herman seperti itu setelah tidur dengan Elle, dia pasti akan dimarahi dan dihukum oleh seluruh keluarga Camden. Tapi sekarang, Diana hanya berkata, Jordan benar. Hailey yang tidak peka itu memberinya waktu pertama untuk bocah kecil dari keluarga Collins itu. Masuk akal bagi Elle untuk memberikannya pertama kali ke Jordan. Kita seharusnya melakukan ini sejak awal. Untuk menebusnya ke Yordania. Herman tidak berani mengeluh, dan dia hanya tersenyum menanggapi. Itu benar, Jordan. Pasti karma baik Elle cukup beruntung menjadi wanita Anda untuk satu kali itu. Aku bodoh untuk berpikir bahwa kamu akan menikahinya. Saya minta maaf. Memang, bagi keluarga-keluarga yang menghargai kekuasaan ini, siapapun yang memiliki uang dan kekuasaan akan benar dalam segala hal. Jordan tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia memandang Sylvie yang elegan dan berkata, Bibi Sylvie, aku datang ke sini khusus untuk menemukanmu. Sylvie terkejut. Aku. Jordan berkata, bisakah kita berbicara secara pribadi? Jordan tidak ingin orang lain selain Sylvie tahu tentang kunjungannya ke Korea Selatan. Diana menjawab untuk Sylvie, tentu, pergi ke kamar di lantai 2 dan bicara. Dengan itu, Sylvie membawa Jordan ke kamar tempat Hailey pernah tinggal. Begitu dia masuk, dia sepertinya bisa mendeteksi aroma familiarnya dan mengingat semua hal yang terjadi antara dia dan Hailey di masa lalu. Jordan terkekeh. Diana memang sangat licik. Dia berusaha membuat Jordan merasa bernostalgia. Setelah memasuki ruangan dan menutup pintu, Jordan bertanya langsung, Bibi Sylvie, izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah kamu cantik ketika kamu masih muda? Jika dia ingin berhasil memasuki rumah sakit swasta keluarga Park di Korea Selatan, dia harus membawa seorang wanita parubaya yang memenuhi persyaratan. Sylvie terlihat agak biasa sekarang. Jordan khawatir dia tidak cukup cantik ketika dia masih muda.
Namun, Sylvie menjawab dengan percaya diri, biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda melihat saya ketika saya masih muda, Anda bahkan tidak akan melirik Hailey lagi. Jordan tidak bisa menahan tawa. Mengapa wanita seperti Sylvie dan Marissa suka membandingkan diri mereka dengan putri mereka yang cantik? Apalagi, mereka berdua terus memuji diri mereka sendiri karena lebih cantik dari putri mereka. Mereka harus memberitahu semua orang bahwa mereka lebih cantik daripada putri mereka. Mungkin mereka merasa bahwa merekalah yang melahirkan anak perempuan mereka, jadi semua kecantikan mereka berasal dari mereka? Jordan berkata, bolehkah saya melihat foto-foto Anda ketika Anda masih muda? Sylvie menatap Jordan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jordan, mengapa kamu tiba-tiba sangat tertarik padaku? Jordan terdiam. Marissa dan Sylvie sama. Apakah Jordan terlihat seperti pria yang menyukai wanita dewasa? Tapi ya, dia benar-benar melakukannya. Jordan berkata dengan sangat serius, jangan terlalu banyak berpikir. Saya datang untuk mencari Anda untuk bisnis. Aku akan memberitahumu setelah aku melihat fotomu. Sylvie mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya. Ini adalah foto terbaik saya ketika saya masih muda. Saya selalu menyimpannya di ponsel saya. Mari ku tunjukkan. Sylvie menemukan foto itu dan menyerahkan ponselnya ke Jordan. Jordan tercengang dengan foto itu. Mengenakan warna merah, rambut hitam panjangnya melayang lembut tertiup angin saat dia tersenyum bangga ke kamera. Dia adalah tipe gadis yang akan membuat pria manapun merasa seperti mereka melihat cinta pertama mereka. Jika Marissa muda dapat dibandingkan dengan Michelle Pfeiffer, maka Sylvie muda dapat dibandingkan dengan Olivia Newton-John di puncaknya, ketika dia membintangi film Grease. Hampir identik. Sebenarnya, Sylvie dan Olivia Newton-John memiliki usia yang hampir sama, tetapi Sylvie saat ini benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan selebritas besar sekarang. Jordan melihat foto itu dan bertanya kepada Sylvie, apa pengaruh waktu bagimu? Jika saya tahu bahwa Anda sangat cantik ketika Anda masih muda, saya akan merasa kurang rela ketika saya mencuci pakaian Anda selama 3 tahun itu.